Baik, kita kembali dalam Breaking News TV One, pemirsa. Bang Iksan, kalau melihat komposisi menteri yang ada, Anda kan selama ini sangat concern terhadap kebijakan energi begitu ya. Nah, dengan komposisi kabinet yang sudah diumumkan saat ini, menurut Anda bisakah nanti kemudian Indonesia paling tidak dalam 5 tahun ke depan bisa mencapai ketahanan energi? Ada catatan penting pada Sudirman Said yang saya bilang tadi ya. Sudirman Said itu di era 2008-2009 dia dikeluarkan dari Pertamina, mencakup integrated supply chain. Integrated supply chain itu dipakai dalam rangka mengatasi pengadaan minyak mentah dari luar, dan baru saja kasus Jatapi merebak. Kasus Jatapi merebak di September 2008, didirikan integrated supply chain di bawah Karen gitu ya. Lalu ceritanya kayak gitu. Dan berikutnya di bulan Maret 2009, kalau saya tidak salah sekitar tanggal 17 Maret gitu ya, dia dipecat. Dan Karen ketika ditanya komentar, diam saat itu posisinya. Itu catatan atas pertama. Jadi penyebab pencatannya saat itu hingga saat ini belum jelas? Tidak jelas, tapi dia langsung diberhentikan. Padahal itu organisasi baru dibentuk, belum lama. Menurut Anda kenapa? Saya kira ada relasi dengan soal... karena DPR juga protes soal integrated supply chain posisinya, posisi itu. Yang kedua, Sudirman Said yang berada di latar belakang MTI mengentalkan bagaimana MTI sesungguhnya orang itu. Yang ketiga, saya kira pergumulan National Oil Company di belakangnya. Ini sangat luar biasa sehingga memunculkan nama Sudirman. Sudirman pernah berada di Indika Energy. Dan saya kira pertarungannya menjadi lain. Sama seperti misalnya bagaimana Rini Sumarno pernah berada di Astra, atau sama seperti misalnya Hatip Basri, atau sama seperti sebelumnya. Posisinya begitu-begitu latar belakangnya. Kembali pada Sudirman Said, kalau menurut Anda bisa tidak beliau membawa Indonesia kepada ketahanan energi? Paling tidak apa yang harus dilakukan? Pertanyaan itu harus dijawab begini. Sampai seberapa jauh seorang Sudirman Said bersama yang namanya Bambang Brojonegoro, bersama yang namanya Sofyan Jalil, membuka sesungguhnya angka tentang berapa biaya pokok produksi minyak, sehingga ketika mereka nanti mau menaikkan dengan Rp3.000, masyarakat bisa mengerti. Oh iya, ada yang patut dipahami, dimengerti, karena ternyata biaya pokok produksinya sekian. Selama mereka tidak bisa membongkar biaya pokok produksi, jangan jadi menteri. Baik, tapi kemudian ya, itu mengenai membuka harga yang selalu Anda gambar-gambarnya memang tidak pernah jelas gitu ya. Lalu untuk pengelolaan migas sendiri di Indonesia, menurut Anda menarik. Apa yang harus dilakukan oleh beliau? Begini, kan janji Trisakti adalah selain mendayagunakan fosil, energi fosil yang ada, menggunakan juga energi terbarukan, EBT. Selain itu juga menjanji melakukan konversi dari minyak ke gas untuk transportasi publik ya. Jadi ada beberapa janji, EBT, energi terbarukan, konversi dari minyak ke gas posisinya, lalu kemudian mendayagunakan sumur-sumur itu untuk kemudian menimbulkan kedaulatan energi. Gitu bahasa kerennya posisinya. Saya mulai dengan konversi gas. Konversi dari minyak ke gas mudah dilakukan. Itu butuh sekitar 18 sampai dengan 24 bulan itu bisa dilakukan. Tinggal kemauannya saja ya. Dan saya tahu sejumlah industri otomotif sesungguhnya mendukung, karena bagi mereka betapa nikmatnya pasar Indonesia, betapa empuknya pasar Indonesia. Indonesia adalah ladang emas bagi industri otomotif negara-negara itu. Dan mereka mau bersedia itu. Satu, jadi artinya mereka pun untuk melakukan konversi itu mereka akan dukung. Yang kedua soal energi terbarukan. Energi terbarukan masalah. Kenapa masalah? Karena menyangkut soal lahan. Karena menyangkut soal pertarungan antara industri agraria, pangan, gitu ya, pangan, dengan industri energi. Misalnya soal minyak dari jagung, dari sawit, dari kemiri, macam-macam gitu posisinya. Ini bertarungan dengan kepentingan pangan. Berarti nanti beliau harus langsung menghadapi Bapak Ferry Mursidan ya? Dan problem berikutnya, Ferry Mursidan Baldan sesungguhnya tidak terlampau menguasai tanah. Karena yang menguasai tanah temannya sendiri, Siti Nurbaya. Baik. Itu kaitannya posisi. Kita potong terlebih dahulu Bang Iksan. Baik. Karena saya harus menyapa rekan saya, Muhammad Chandra yang ada di Yogyakarta. Chandra, silakan. Ya, Pramita ini dan juga pemirsa, memang sejak siang hari tadi sampai dengan malam hari ini tidak banyak aktivitas di kediaman Pratikno yang merupakan rektor Universitas Gadjah Mada yang mendapatkan kepercayaan dalam kabinet kerja Jokowi JK ini menjadi Menteri
Sekretaris Negara, dan di sini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah warga yang tinggalnya memang tidak jauh dari kediaman Pratikno. Selamat malam, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sarjia. Ibu Sarjia, Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu dengan sejumlah menteri yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sore hari tadi? Saya sangat senang sekali dan antusias menyambut telah diumumkannya ke-34 menteri, terutama ada tetangga saya yang terpilih menjadi Menteri Mensesnek, Pak Pratikno, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Pratikno. Dan semoga harapan saya dalam 5 tahun ke depan menjadi menteri yang amanah. Ya, terima kasih. Harapan Ibu sendiri terhadap Pak Pratikno yang memang tetangga Ibu sendiri seperti apa, Bu? Orangnya itu sangat ramah, sama tetangga itu pokoknya ramah, terus bersahaja. Terus pokoknya baiklah orangnya. Terima kasih, Bu, dan saya akan ajak Anda juga pemirsa berbincang dengan salah satu warga lainnya. Dengan selamat malam, dengan Bapak siapa? Bapak Widodo. Oke, Pak Widodo, ini saya ingin bertanya hal yang sama. Tanggapan Bapak terhadap ke-34 menteri yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada sore hari tadi seperti apa, Pak? Ya, saya lihat itu dari semua menteri itu ada keahlian sendiri-sendiri, ada yang dari profesional dan dari kalangan partai. Semoga semuanya bisa mengemban tugas dan membantu Bapak Presiden Jokowi. Ya, harapannya semuanya bisa membantu dan bisa menyukseskan harapan kerja Pak Jokowi. Iya. Nah, terkait dengan tempat tinggal Bapak yang memang tidak jauh dengan Pak Pratikno, ini harapan Bapak seperti apa, Pak, terhadap Pak Pratikno? Ya, harapannya Bapak Pratikno bisa membantu Bapak Presiden dan bisa menjadi pembantu yang baik gitu sama Pak Presiden gitu, dan bisa menjalankan tugas-tugasnya gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak dan juga Ibu atas kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi semangat juga untuk Pak Pratikno untuk menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara yang akan dimulai esok pagi setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kediaman Pratikno, Menteri Sekretaris Negara yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi. Demikian, Dini, kita kembali ke Jakarta. Muhammad Chandra atas laporan Anda. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi.